apa kabar? Aku Kirana akan nemenin kalian rebahan dengan storytelling animasi Donghua Perfect World episode ke-15. Kalau kalian mau ditemenin sama Kirana terus, subscribe dulu, nyalakan notifikasinya, dan klik link di deskripsi untuk alur ceritanya. Di awal episode terlihat orang-orang terburu-buru memasuki tempat audisi pavilion Butian, termasuk juga Xin Feng. Xin Feng berlari dengan segera, khawatir dia terlambat. Namun Xin Feng dihadang oleh Yu Feng. Dia meminta agar Xin Feng mengundurkan diri dan memberikan posisinya pada klan Yu. Xin Feng menolak. Karena dia menolak, akhirnya Xin Feng dihajar oleh Yu Feng. Xin berpindah pada Shihao yang diberikan jurus penahan guntur oleh leluhur Muyan. Shihao berteriak kesakitan akibat tekanan dari jurus leluhur. Setelah selesai, Shihao meminta izin untuk menonton Xin Feng audisi, tetapi leluhur Muyan melarangnya pergi. Perlahan-lahan Shihao berusaha kabur saat leluhur bersemedi, tapi leluhur segera sadar menarik Shihao kembali menggunakan rantainya. Leluhur mengatakan proses latihan akan segera dimulai. Shihao marah. Dia mengira leluhur Muyan memang sengaja memulai latihan sekarang. Kemudian terdengar guntur dan kilat menyambar-nyambar. Latihan Shihao akan dimulai. Shihao diminta menyiram sebuah pohon menggunakan petir. Gak ngadi-ngadi lagi, bukan air untuk nyiram, tapi petir. Jika Shihao tidak bisa menangkapnya, maka petir akan menyambar tubuh Shihao. Lalu Shihao menangkap petir menggunakan cebok yang diberikan oleh leluhur Muyan, lalu menyiramnya pada bibit pohon. Petir yang ia dapatkan sedikit sekali, sehingga Shihao kesal dan menanyakan harus berapa lama mendapatkan petir dan menyiram bibit pohon. Leluhur mengatakan, untuk menguasai hukum guntur, Shihao harus memahami kekuatan guntur terlebih dahulu, merasakan kekuatan dan vitalitasnya, serta menggunakan hati. Lalu leluhur berbalik badan, sedangkan Shihao membuang ceboknya karena merasa kesal sekali. Shihao berusaha pergi dengan berjalan seperti anak kecil yang lagi marah pada umumnya. Lucu banget. Leluhur bilang bahwa batu-batu di keliling Shihao itu adalah formasi dari 9 guntur. Apabila seseorang sudah berada di dalam formasi itu, maka dia tidak bisa keluar karena formasi batu 9 itu akan menarik guntur. Shihao pun terkena sambaran guntur, tapi untung gak apa-apa. Dia berpikir harus lebih cepat pergi. Namun sayang, Shihao tetap terkena sambaran guntur. Leluhur mengatakan bahwa Shihao bisa keluar jika ia menyirami bibit pohon terlebih dahulu. Lihat tuh jalannya, kayak anak kecil pada umumnya kalau kesel ya. Lalu Shihao menangkap guntur dan menyiram bibit pohon kembali. Setelah setengah jam dia berhenti kepikiran Xin Feng yang sedang ikut kompetisi. Dia sangat menyayangkan dirinya tidak bisa ke sana. Shihao tidak fokus pada petir. Tak lama kemudian datang petir yang menyambar hingga membuat Shihao terlempar. Leluhur segera menarik Shihao menggunakan rantainya. Dia marah pada Shihao karena dia telah melewatkan guntur langit yang dapat mengisi setengah cebok sekaligus. Leluhur juga mengatakan bahwa bagaimana bisa pavilion Butian menaruh harapan pada bocah seperti dia. Shihao pun tambah kesal dibilang seperti itu oleh leluhur. Dia kembali ke formasi batu dan mengambil ceboknya lagi. Shihao mulai menangkap dan menyiram bibit pohon. Beberapa menit dia menyiram bibit pohon, merasa bahwa teknik menyiramnya sangat mudah. Kemudian Shihao menggunakan kekuatannya memancing guntur ke 9 batu formasi untuk mendapatkan guntur lebih banyak. Leluhur mengkhawatirkan Shihao karena hal itu dapat membahayakan Shihao dan harusnya tidak boleh dilakukan. Leluhur pun mencoba menghentikannya, tapi dia malah terpental. Akhirnya terjadi ledakan yang luar biasa hingga efeknya sampai ke pavilion Butian. Setelah kejadian itu, leluhur kebingungan mencari Shihao. Ternyata Shihao berada di tumpukan batu-batu akibat ledakan. Shihao segera menjulurkan tangannya dan leluhur pun segera menolong sambil ngomel-ngomel bahwa Shihao terlalu terburu-buru mengaktifkan formasi guntur sebelum ia berkultivasi. Shihao berhasil keluar, badannya gak ada yang lecet, cuman kelihatan lemes tuh. Tak lama kemudian, langit kembali bergemuruh yang akan mendatangkan sebuah mata badai 9 guntur. Katanya, apabila guntur tersebut dilepaskan, maka dapat menghancurkan gunung dalam sekejap. Mendengar itu, Shihao ingin segera pergi, tapi leluhur melarangnya dan mengajak Shihao menangkap guntur luar biasa tersebut.
Shihao pun langsung ditarik terbang menuju Guntur. Shihao diberikan sebuah gelas untuk menangkap Guntur, sedangkan leluhur memakai jimat pemecah Guntur dan memancingnya keluar. Shihao merasa menangkap Guntur sangatlah sulit. Untuk itu, dia menukar gelas dengan jimat yang dipakai oleh leluhur. Lalu Shihao segera terbang lebih tinggi lagi. Leluhur pun tak punya waktu untuk melarangnya. Dengan gagah berani, Shihao menggunakan kemampuan dan kekuatannya memasuki Guntur. Keesokan harinya, Shihao tengah bangun tidur di sebuah halaman. Datang leluhur membawakan gelas berisi Guntur hasil tangkapannya semalam. Shihao diminta untuk segera minum. Shihao pun meminumnya. Kemudian leluhur memerintahkan untuk segera menyerap esensi tersebut. Tak lama kemudian, datang Master Pavilion menyambangi Shihao. Dia mengatakan bahwa roh pengorbanan Pavilion Butian, esensi kehidupannya akan segera hilang. Apabila roh pengorbanan sudah tidak punya kehidupan, kemungkinan kemusnahan Pavilion juga akan terjadi sewaktu-waktu, karena sudah tak punya berkat darinya. Untuk menyembuhkan dewa pohon anggur tersebut, diperlukan mata air keabadian dari Gunung Baiduan. Jadi, tugas Shihao selain mengambil pedang milik guru gue, dia diperintahkan untuk mencari mata air keabadian. Shihao pun menyanggupinya. Dia akan pergi bersama Pak Xiongfeng dan satu lagi masih akan dicarikan. Scene berpindah ke Camp Genius. Terlihat Yu Feng ngobrol dengan teman-temannya dari klan Yu. Lalu datang Shihao tiba-tiba menyerang. Shihao marah-marah karena merekalah yang membuli Xin Feng. Bentrok antara keduanya pun terjadi. Untung ada senior Lin Mu datang melerai. Akhirnya Yu Feng pergi. Tak lama kemudian, datang Xin Feng mengabarkan dia lolos di babak penyisihan. Dia menceritakan saat akan pergi ke audisi, dia dihalangi oleh Xin Feng. Untungnya, datang Lin Mu yang mengusir Yu Feng. Lin Mu mengatakan bahwa leluhur Moyan yang memberitahunya jika Xin Feng dibully. Di istana klan Yu, Pak Kaisar yang gak tahu siapa namanya ini melihat lukisan wajah Shihao. Dia berkeyakinan bahwa si anak beruang Shihao adalah anaknya Ziling. Yu Feng mengatakan bahwa anak beruang itu akan dikirim ke Gunung Baiduan, dan Pak Tua itu meminta untuk menyerahkan anak beruang pada klan saja. Sedangkan Yu Feng diminta menyiapkan armada jika sewaktu-waktu roh pengorbanan Pavilion Butian tidak bisa bertahan. Dia tidak tahu bahwa Dewa Anggur sudah diambang kematian. Untuk itu dia bertanya keadaan Dewa Anggur, karena yang dia lihat orang-orang Pavilion Butian terlihat biasa aja. Pak Tua mengatakan, jadi untuk apa Shi putri kesayangan Kaisar dan orang-orang jenius lainnya memasuki Pavilion Butian? Tak lain karena roh pengorbanan Pavilion akan segera musnah dan akan digantikan oleh Dewa Roh Hujan. Scene berpindah ke halaman dalam Pavilion Butian. Terlihat Shihao dan beberapa orang Pavilion berkumpul di sana. Shihao akan segera berangkat ke Gunung Baiduan bersama dengan Pak Xiongfeng dan satu lagi aku lupa namanya. Dari kejauhan, Wukong Mini mengintip sedih akan melepas kepergian Shihao. Tumben dia nggak diajak ya? Kasian. Kemudian mereka pun berangkat dan episode ini berakhir. Nantikan episode berikutnya hanya di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye. Muah.